dwelling ala rumah Kristus. Saya coba jelaskan dulu basicnya ya, apa sih rumah Kristus begitu ya. Nanti slide-nya dikasih, ditayangkan ya. Saya beri judul Tugu Rumah Kristus. Dari mana sih asal usulnya? Coba slide berikutnya ya. Istilah ini muncul sebenarnya dari mimpinya Yakub di Betel ya. Tapi sebelum itu saya flashback sedikit. Tuhan itu berjanji untuk umatnya ya. Dan panggilan pertama itu adalah kepada yang namanya Abraham, bapak orang beriman. Kenapa? Karena Tuhan itu butuh orang yang melaksanakan janjinya di muka bumi. Dia butuh kita ya. Nah, sebelum kejadian pasal 12 ada Abraham dipanggil. Kalau kita flashback, ada kejadian pasal 11 tentang namanya Menara Babel ya. Menara Babel itu manusia sudah pintar, sudah merencanakan, tapi nggak pakai caranya Tuhan. Makanya Tuhan nggak suka, sehingga berantakan. Kita tahu ya, Menara Babel adalah menara yang gagal. Jadi nggak cuma menara Pisa yang di Eropa yang miring ya. Menara Babel itu berantakan. Kenapa? Karena mereka punya cara yang salah. Salah satunya ada kalimat yang berkata, marilah kita mendirikan menara ya, yang mungkin bisa mencapai surga atau mimpinya boleh besar, tapi caranya salah. Salah satu kalimat yang menarik adalah marilah kita cari nama. Ya, memang di Jakarta banyak gedung menara-menara ada namanya ya. Gedung BCA ada menara BCA, Kadin ada menara Kadin ya. Tapi kalau menara itu dipakai untuk kebanggaan, kesombongan, keangkuhan, Tuhan nggak suka. Tuhan mau kalau Tuhan kita berhasil mempermuliakan nama Tuhan. Makanya Tuhan rubah, panggil namanya Abraham. Abraham taat, keluar, pergi ya. Dan orang yang taat itu diberkati. Dan Abraham adalah janji Tuhan, olehmu segala bangsa diberkati. Keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir ya. Nah, memang tidak jaminan kalau kita diberkati terus gak ada tantangan. Zaman Abraham juga ada kelaparan ya. Kita mengenal tuh krisis itu berulang. Krisis ekonomi di Indonesia tuh kalau saya hitung 10 tahun sekali. 98 krispon gara-gara politik ya kan. Ada kerusuhan di Jakarta. Saya di bank waktu itu, banknya ditutup ya. Itu tahun saya menikah, tanggalnya boleh direncanakan jauh-jauh hari, cantik 12 tapi tahunnya yang jelek ya. Mei-nya ada kerusuhan. Jalan terus nggak ya? Tunda nggak? Jadi kadang perencanaan kita bisa tidak sesuai dengan harapan. Tapi balik lagi ke rencana Tuhan, ya udah jalan ikut rencana Tuhan gitu ya. Abraham lakukan. Jadi waktu itu Abraham sempat pindah ke Mesir. Tuhan diberkati dan Abraham kaya. Ini buktinya ya. Kejadian pasal 13 ayat yang kedua. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ini namanya berkat. Karena kita tahu kejadian pasal 1, manusia itu nggak taat, Adam dan Hawa. Terus akhirnya jatuh ke dalam kutub. Ada perintah bekerja. Tapi bekerjanya dengan berpeluh kamu mendapatkan berkatmu. Nah, ini Abraham beda ya. Dia turut walaupun dia harus menyerahkan hak kepada kemenangannya Lot karena dia join bisnis, ada konflik dan dia berasa ya udahlah ngalah ya. Istilahnya kalau perang itu nggak yang menang jadi arang, yang kalah yang menang jadi apa? Semua kalah ya, jadi abu yang kalah. Nah, dia kasih kesempatan Lot, kalau kita bisnis join bareng dulu baik-baik, ya misalnya baik-baik lah ya. Sekarang saya bikin garis pemisah, berhubung bisnis kita itu kan peternakan, pertanian, zaman dulu kan begitu ya, butuh lahan. Sekarang kita bagi lahan, lahannya saya garis ya. Tapi kamu boleh milih dulu. Nah, lo dikasih kesempatan milih. Tahu kan, teman-teman kalau udah milih yang pertama, anak kecil juga pinter. Kalau donat bagi 2, yang lebih gede yang mana, yang lebih bagus mana, banyak coklatnya mana, itu yang dipilih Lot ya. Wah, ini lembah sungai Jordan tuh kan namanya pertanian butuh air ya kan, butuh apa yang hijau-hijau gitulah. Itu yang dipilih. Padahal itu lembah sungai Yordan yang seperti dikatakan oleh Lot itu seperti tanah Mesir yang permanen, seperti taman Tuhan kayak Taman Eden barangkali ya. Tapi pilihannya salah karena Lot melakukan yang salah. Dia kompromi dengan bisnisnya, dia tinggal di kota di mana kejahatannya sangat seperti hari ini barangkali ya. Sodom Gomora kita tahu, dan nggak ada berkatnya. Akhirnya Lot dipanggil keluar kan, cerita kita tahu. Udah keluar aja. Itu pun hati istri Lot melekat. Dia masih noleh ke belakang gitu kan. Jadi dia garap. Itu kisah yang kita udah kenal gitu. Abraham dapat nomor 2 dong, yang nggak pilihan utama ya. Tapi yang terjadi Abraham buktinya diberkati. Walaupun tanahnya mungkin tandus. Jadi Tuhan bisa membuat kita kalau berhasil, kita nggak bisa sombong. Kita akan bilang ini karena Tuhan gitu, bukan karena saya yang hebat. Itu Abraham.
Dan keturunan Abraham kedua namanya siapa? Ishak. Firman Tuhan itu kalau janji berkat itu 4 turunan itu kalau mau berhasil sukses ya. Jadi kalau ada bisnis generasi ke-1, ke-2 belum berhasil, generasi ketiga bisa enggak? Karena banyak bisnis dibangun generasi 1, dihabiskan generasi kedua, ditutup generasi ketiga. Wow, karena tidak sejalan dengan rencana Tuhan. Banyak perang, cucunya berantem ya, gugat-gugatan banyak konglomerat begitu. Nah, ini keturunannya belajar dari ayahnya. Makanya orang Israel itu selalu diajarkan berulang-ulang ucapkan firman ya. Lagi selalu, nah Ishak ini nurun juga. Karena Ishak itu taat ya. Jadi pasti Ishak juga dengar lah cerita-cerita kisahnya bisnisnya Abraham gimana dia diberkati berlain-lain dan dia melanjutkan bisnis successor-nya baik gitu ya. Pertaniannya diberkati tambah banyak. Tapi ada krisis lagi, zamannya Ishak ada krisis yang berikutnya ya. Waktu itu Tuhan beda. Kali ini Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, stay di sini ya, tinggal di Gerar. Gerar itu tanah Filistin. Nah, tahu sendiri itu tanah sempat dibangun yang bisnisnya Abraham, pertanian itu butuh sumur ya, gali air untuk minumnya domba kan begitu ya, nyiram tanaman barangkali. Itu waktu ditinggal ke Mesir itu udah banyak ditutup dan dikuasai banyak orang-orang yang lain. Nah, Ishak harus stay di situ. Apa yang dia lakukan? Ya udah digali lagi. Waktu krisis dia harus cari sumber air, digali sumurnya ya, dapat ada yang datang ngaku-ngaku. Wah, padahal itu sumur bapaknya dulu ya, ditutup digali lagi, ada yang ngaku, ini punya gue dulu ya. Menurut tanah gendong zaman Belanda sekian, begitulah pasal ini. Udahlah, kalau mau ambil, nggak usah berantem ya. Dia gali sumur kedua. Setiap gali sumur, airnya tambah banyak gitu ya. Tuhan berkati itu begitu. Nggak pernah kekurangan, sampai terakhir nggak ada sengketa, nggak ada problem. Ya itulah yang dinikmati sehingga Alkitab juga menulis di Kejadian 26. Ishak itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya. Inilah planningnya Tuhan kalau kita follow ya, follow itu. Bahkan kalau orang Surabaya baca yang terakhir itu mantap, sehingga dia menjadi suara kuaya. Itu mantap kalau bacanya begini. Generasi ketiga namanya Yakub. Nah, zaman dulu sejak di kandungan, mungkin mirip dengan ibu-ibu di sini. Kalau baby di kandungan dengerin musik, ya lagu rohani, bacain ayat, pastilah. Apa Tuhan Israel suruh nginget-ngingetin anaknya terus. Dia pasti denger itu dulu Akong Abraham itu dulu. Waktu bisnis coba diberkati ya. Kamu harus tahu, nah belajar. Papa juga begitu ya. Tapi berhubung spirit yang salah dari keturunan ketiga generasi yang namanya Yakub. Spiritnya itu dia tahu ada kompetisi sejak di dalam kandungan, ada saudara kembar. Jadi hukum Israel berkata bayi yang lahir duluan, ya kalau ada anak lebih dari 1, anak sulung itu hak warisnya 2 kali lipat. Jadi kalau papahnya Ishak itu punya kekayaan misalnya 3 triliun, berarti yang lahir duluan dapatnya 2 triliun, yang belakangan 1 triliun. Jadi dia coba cari kesempatan. Cuma zaman dulu nggak ada sesar. Pas hari H yang keluar duluan namanya kakaknya siapa? Esau. Itu pun Yakub masih mencoba ditulis Alkitab menarik tumit Esau. Kalau bisa gua nongol dulu lah, lu belakangan. Kesempatannya nggak dapat, spiritnya salah. Dia cari kesempatan lagi. Satu hari Esau berburu, nggak dapat binatang, berarti nggak makan. Zaman dulu orang nggak kerja nggak makan, ya sama ya. Kita juga bilang yang nggak kerja jangan makan. Lapar nih, nggak dapat binatang buruan. Si Yakub di rumah lagi masak sup kacang merah. Wah, bangunnya sampai dari luar tuh Esau udah, waduh, ini haus sencimping ya. Boleh bagi nggak sup kacang merahnya? Nah di situ Yakub melihat peluang. Oh tak bisnis jalan. Sorry, there is no free lunch. For businessman, ya, everything is a deal. Let's deal di meja makan. Wah, kasih, boleh nggak? 1 mangkok kacang merah, tukar dengan hak kesulung. Esau tuh mikirnya pendek. Dia cuma punya ayat yang dia ingat tuh begini: kesusahan sehari cukuplah dosa hari. Nah, baca yang lain, nggak baca gitu kan. Terus pikirannya juga pendek. Kalau gua nggak makan, berarti gua mati. Lu anak, bukan anak sulung lagi, lu anak tunggal, iya kan? Anak tunggal dapat 3 triliun.
Spiritnya Esau lebih baik, udahlah, nggak apa-apa lah, kasihlah gua 1 triliun lagi silingkuhan masih dapat, mungkin begitu ya. Tapi nggak mikir panjang itu salah juga. Tidak bertindak dengan bijak. Banyak keputusan kalau kita buat dadakan itu mending ditunda. Jangan membuat keputusan ketika kita terdesak lagi galau, lagi sedih, lagi apa ya, apapun, cari Tuhan dulu mestinya gitu loh. Jangan berkeputusan. Ini enggak, responnya cepat. Padahal kan kalau nggak makan sehari bukan mati ya, artinya lapar. Kalau sehari aja lapar, kan? Nggak pernah puasa tuh Esau berarti ya. Bukan mati, belum mati, lapar doang. Jadi responnya cepatnya. Kalau ditanya misalnya deal or no deal, kan langsung botol. Deal, sah nggak? Dikasih, sah kan? Hari itu secara legal ada perjanjian tuh di meja makannya jual beli, udah pindah hanya. Aku dapat, tapi habis dapat senang nggak? Damai sejahtera nggak? Ini kan ukuran satu keberhasilan itu kan di sana. Kalau habis dapat terus takut, bisa mau berkat nggak? Jangan-jangan aku terjerat, ya? Jangan-jangan aku salah langkah. Itu yang terjadi dengan Yakub. Jadi waktu dia takut, mamanya juga udah cepet-cepet lari. Ntar kamu dibunuh sama kakakmu ya. Disitulah Yakub keluar dari rumah berkat. Karena harusnya kalau papanya punya 3 triliun, udah diserahin saat ini dapat 2 triliun. Lari, malah 1 rupiah pun dia nggak dapat dari berkat yang turun dari atas. Jadi yang Tuhan janji dari Abraham, kemudian ke bapaknya namanya Ishak, nggak turun loh. Waktu dia lari, dia keluar, dia barokan doang ya modalnya ya. Dia keluar dari berkat Tuhan, dia kembali ke apa yang dikatakan Allah di Adam. Dengan berpeluh kamu mendapatkan jadi banyak makanan. Serem ya kalau kita melarikan diri dari rencana Tuhan. Hari ini coba kita belajar dari pengalaman Yakub. Itulah judul yang namanya Tunggu Rumah Kristus. Dalam pelariannya, Tuhan itu masih sayang dia. Jadi capek, di battle, dia tertidur di atas tangkal batu begitu, mimpi dia. Ada malaikat turun naik. Kita tahu ya, setelah minggu juga ceritain ya. Nah, di minggu itu kembali lagi, Tuhan itu menarik. Waktu zaman krisis, bapaknya juga waktu Ishak krisis, itu janji diucap lagi yang kepada Abraham, olehmu segala bangsa diberkati. Krisis loh Tuhan, olehmu segala bangsa diberkati. Ishak percaya. Yakub juga terima mimpi yang itu dengan pesan yang sama, olehmu segala bangsa diberkati, keturunan seperti bintang. Jadi dia waktu bangun kaget ya, waduh, kok aku ketemu Tuhan di sini ya, padahal aku lari. Karena Tuhan sayang sama dia. Terus kemudian responnya bagus. Jadi Yakub itu punya satu hal yang baik, boleh ditiru walaupun spiritnya kurang bagus, responnya bagus. Kalau ditegur begitu berespon positif. Ya udah, aku bangun pesta, dia mendirikan mesbah buat Tuhan, dia memberikan persembahan pada Tuhan, dan dia langsung bikin janji, Tuhan, kalau betul janjimu itu, aku melarikan diri, balik ke rumah ayahku, dan Tuhan memelihara aku. Berarti benar Tuhan itu hidup, Tuhan itu memberkati aku. Nah, responnya juga bagus. Akan kupersembahkan 1/10 dari apa yang aku peroleh. Jadi respon persepuluhan itu salah satu muncul dari respon Yakub ini juga waktu dia mendapat janji Tuhan. Kemudian dia bikin respon seperti itu. Jadi kalau teman-teman mengembalikan persepuluhan dengan ketakutan jadi salah, ya. Apalagi takut dengan Alkitab pasal sekian belalang melahap akan mengambil. Aduh, gua takut salah. Ya, jangan responnya kayak gitu. Kalau tukang pajak boleh, kalau nggak bayar didenda, nah, itu terserah ya. Tapi kalau Tuhan nggak begitu, dia tukang tagih, dia kolektor. Ya. Respon kita pasti benar. Dan respon itu yang dihargai Tuhan. Ya, oke. Nah, ini yang kita lihat sampai akhirnya keturunan keempat. Saya singkat dulu slide-nya cerita ya. Yakub lari, terus Tuhan ingatkan. Keturunan 4 Yusuf. Dan waktu Yakub sempat balik ke Tuhan terakhir ya, dalam pelariannya dia balik ketemu Tuhan secara langsung lewat malaikat yang bergumul sama dia di sungai Yabok. Di situ dia minta balik berkatnya Tuhan. Gua gak akan kasih lu, malaikatnya dipeganginnya, kecuali berkatin gue. Dia tahu dia udah lari dari rumah berkat. Dan dia waktu oke, aku berkati kamu, namamu bukan lagi Yakub penipu, tapi Israel, ya, pangeran Allah. Kalau pangeran anak Allah, berarti berkat Allah buat dia juga. Dia ahli waris kerajaan surga juga. Baru dia lega, ya. Nah, berkat turun lagi ke generasi berikut yang namanya Yusuf. Ya, kita tahu kisahnya ya.
Zaman Yusuf ada krisis juga di Israel. Tapi Yusuf sudah dapat hikmat lewat mimpi Firaun. Kita tahu ceritanya, ada 7 tahun kelimpahan. Selama 7 tahun kelimpahan, simpan berapa? Berapa yang simpan? Ayo cari kejadian. 1/5 berapa persen? Berapa persen tuh? 1/5? 20%. Ini udah ada perintah sejak zaman Yusuf. Dan Firaun bilang, good, lakukan, bikin lumbung, simpan panen Mesir, supaya ada 7 tahun kekeringan, berikutnya ada persediaan makanan. Nah, kalau kita lakukan nggak, itu masalahnya. Waktu punya gaji, waktu masih sehat, masih kuat, masih kerja, simpan nggak 1/5 atau habis? Frugal living yang kita mau bahas hari ini adalah gaya hidup yang benar. Kalau kuncinya kita nggak pernah menghargai Tuhan dan nggak pernah respon yang baik sama Tuhan, bahkan perintah itu diabaikan, jangan salahkan ada krisis seperti COVID kemarin, banyak orang yang berantakan. Banyak yang jadi maksiat saya karena terjerat kartu kredit utang pinjol. Banyak krisis, saya di PHK, ya saya nggak punya duit, saya terpaksa dipinjam online dan seterusnya. Waduh, ya banyak banget ya kejadian seperti itu. Yang kita mau hari ini merespon dengan benar. Dan waktu krisis benar terjadi itu tahun kekeringan, nggak cuma Mesir kekeringan, tapi sudah ada persediaan di lumbung ya makanannya. Israel juga kekeringan. Disitulah 12 saudaranya sama bapaknya pindah ke Mesir. Itu kisahnya begitu ya. Jadi janji Tuhan olehmu segala bangsa diberkati yang kepada Bapak Abraham digenapi justru pada saat Yusuf. Segala bangsa di bumi tahu di Mesir ada persediaan makanan. Wow, menarik ya. Itu kalau Tuhan janji itu nggak pernah meleset. Nah sekarang kita lihat respon Yakub ini, kita belajar. Oke, next slide. Ya. Ini ayat yang tadi saya bilang ya tentang Yakub bermimpi. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkata, ya sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Jadi asal usul gereja Betel itu rumah Allah ini ya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu namanya kota Tulus. Lalu bernasalah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan itu tempuh ini, memberikan kepadaku roti itu dimakan dan pakaian itu dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Nah, hari ini kita geser karena kita mengenal Kristus. Judulnya saya ganti Tugu Rumah Kristus. Nanti akronim juga untuk kita bikin perencanaan bersama Tuhan bagaimana keuangan kita bisa merespon dengan baik berkat yang Tuhan sediakan buat kita ya. Terus baru respon dari segala sesuatu yang ku persembahkan. Ku berikan ini, yang kau berikan kepadaku akan selalu ku persembahkan 1/10 dari makanan. Ini tadi yang saya sebutkan. Next slide. Nah, kita sekarang melihat urutan. Jadi waktu dia dapat respon, memberi respon dengan baik dapat mimpi ini, dia kerja kan, perjalanannya masih panjang. Dia melarikan diri tetap ke rumahnya Laban sesuai dengan perintah ibunya. Di Laban dia bekerja jadi pegawai, nggak mewarisin harta bapaknya sama sekali. Itu anak konglomerat pasti ya. Dia harus bekerja, upahan, gajian. Tapi respon yang baik Tuhan juga menolong dia loh, memberkati. Itu Laban, dia kerja sama omnya. Gara-gara ada pegawai yang namanya Yakub ini, omnya diberkati tambah kaya. Cuman Yakub bilang, upah gua apa? Lu kan tinggal di gua, makan gua kasih, ya kurang apa lu? Nggak usah bayar kos, ya kan? Nggak usah bayar makan. Udahlah, gua kasih anak gua. Yang mana? Gua mau Rahel, katanya, yang cantik. Itu pun masih ketipu lagi. Nah, kalau menipu itulah ya, menuakan abur apa dia tua. Namanya waktu hari H buka ciluk, Lea. Wah salah nih, udah terlanjur ya sudah lah, kerja lagi 7 tahun katanya ya. Laban bilang gitu, nanti baru gue dapat Rahel. Mirip waktu saya keluar dari rencana Tuhan, saya merasa saya bisa, saya mulai di tahun krisis 0, saya mencoba dengan cara saya sendiri 98 sampai 2006 ya, 7 tahun itu jatuh dan bangun, trial and error, banyak gagalnya. Karena saya nggak ketemu sumbernya, nggak ketemu kebenarannya. Baru setelah saya punya komunitas, 2006 ketemu komunitas KBC.
kita terbuka, ya apa yang harus diperbaiki, kita bikin komunitas kelompok-kelompok kecil, kita baru saling sharing nih, belum ada kayak KPC, belum ada apa, tapi aneh, waktu saya terbuka, ada pemulihan. Dan bahkan waktu saya melangkah 2006-2008, saya fokus mempelajari lebih dalam tentang perencanaan keuangan pribadi ini. 2009 saya ngambil CFP. Ketua KPC Pak Julian bilang ini, lu fokus deh, ya, coba gali kebenaran karena tidak banyak ya pembahasan ini di dalam gereja. Kalau keuangan biasanya paling ya persembahan, begitu aja kan, terima kalau ada masalah. Coba waktu itu saya bisa ngajar di sebuah baptisan apa aja bisa, udah jangan yang lain. Waktu saya bilang yes, saya mau, saya menyelami. Wah, itu zaman belum ada YouTube, belum ada Google ya, belum ada apa, masih buku manual. Tapi hari itu betul-betul berkat Tuhan jasmani dan rohani ngalir. Saya dapat banyak hikmat, ada buku, ketemu di toko buku, bahkan di luar jalan ke luar negeri pun bisa ketemu. Ada teman yang ngasih video, ada apa, saya nggak ngerti sumbernya dari mana. Hari ini saya keep di perpustakaan di rumah saya. Tapi saya coba menyelami, saya belajar, saya ambil ujian, saya sertifikasi, saya nggak mau main-main. Jadi setelah saya praktekkan dengan benar, Tuhan kembalikan loh apa yang hilang. Tuhan balikin. Jadi waktu saya ambil putusan Juli 2019 saya pensiun dini. Kenapa? Karena saya lihat Tuhan menyerahkan cukup kok. Saya hari ini nggak perlu cari, hari ini tinggal waktunya saya berbagi. Ketika banyak orang mengalami masalah. Ya, jadi waktu responnya benar, Tuhan jadikan juga Yakub menjadi besar. Tapi tunggu, berapa lama itu? Dan akhirnya kaya. Memang ada deal baru yang menjadi kaya itu gara-gara begini. Udah, kan kamu udah kerja sekian lama. Mulai sekarang kita partneran aja. Laban itu merasa diberkati banget. Dan juga kita bikin agreement yuk. Ini bisnis join sekarang sama pamannya. Karena bisa peternakan, dia join, kita bikin agreement. Oke, boleh katanya ya. Gini, ini kambing kan macam-macam, domba macam-macam ya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang bitil-bitil, ada yang zebra ya. Kalau zebra kuda ya. Oke. Ini periode ini, ini kalau musim apa kawin atau musim apa tahun ini misalnya begitu ya. Nanti kalau ada kambing yang hitam, domba yang totol-totol atau yang apa ya, itu punyaku, yang bukan itu punyamu. Ya, kalau Tuhan kerja. Semua domba yang lahir itu persis plak yang jadi miliknya Daud. Apa nggak terima apa-apa? Habis sudah biasa, sudah deal ya, udah tanya notaris ya. Kalau berikut begitu lagi, Tuhan balikin. Jadi waktu dia pulang, setelah itu kan dia pengen pulang 20 tahun di keluarganya. Dia pulang ke rumah papanya, dia kaya. Udah punya 4 istri juga ya, itu jangan ditiru. Anaknya udah, waktu itu 11-12 ya, udah lahir semua belum. Tapi ada ketakutan yang belum hilang. Karena sempat dia nyuri hak kesulungan tuh, benar-benar. Itu kan bukan nyuri juga ya, ngerebut tapi sah kan, udah diserahkan ya. Ketakutan masih ada nih. Jangan-jangan kalau 2 bulan, ini papa masih hidup enggak? Terus kemudian yang kedua, ya zaman itu gak ada TV, gak ada berita ya. Terus kemudian dia kirim kurir. Kakak masih marah nggak Esau nih? Kirim kurir, kurirnya pakai cara yang lama, pakai sokongan. Bawa nih sekian ratus kambing, onta, domba. Paling enggak nanti kalau lihat marah, gua kan udah ganti rugi dia ya. Udah ada apa ya, angpau lah ya untuk meredam ya uang apa? Uang pengganti rugi begitu ya. Nah yang menarik, waktu kurirnya ketemu Esau, Esaunya juga diubah Tuhan juga. Ya ini dipulihkan dari keluarga happy ending ya. Dia bilang gini, ya ampun adikku ini nggak berubah katanya. Ketakutan sampai nyogok saya. Udah bilang, lu pulang aja, welcome home ya. Gua udah seneng, nggak perlu gini-gini lah ya. Seperti itu. Dan itulah dalam perjalanan itu dia ketemu lewatin sungai Yabok, ke malaikat, dirubah, keluarga dipulihkan, yang mereka akhirnya punya keturunan namanya Yusuf, yang akhirnya Yusuf kisah yang sampai ke Mesir. Ini kisah perjalanan panjang. Tapi hari ini kita mau lihat yang namanya batu peringatan yang menjadi perjanjian. Next, coba next slide. Nah, ini Yakub perwakilan ini tadi saya ceritain, nggak saya bacain lagi ya. Bintik-bintik, totol-totol ini perjanjiannya. Ini notarialnya. Oke, next slide. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya ya. Kita berkati gimana sih hidup kita? Nah, Tuhan mau hidup kita itu bertanggung jawab juga. Makanya kita coba respon apa yang Yakub lakukan dengan rumah Kristus tadi, batu itu
peringatan itu menjadi batu juga buat kita. Kalau selama ini saya diberkati, apa sih respon saya ya? Frugal living ini sebenarnya satu kegerakan yang dilakukan di Amerika di tahun 92, dibawa masuk ke Indonesia tahun 2010. Ada beberapa YouTube yang bagus dari pasangan suami istri, Samuel dan Claudia, boleh cari ya. Dia cerita banyak lah, open hidupnya. Gimana sih namanya frugal? Frugal itu kata kuncinya sebenarnya hidup sederhana. Tapi kalau saya coba peredarin huruf-hurufnya, mungkin F-nya itu feel, R-nya really, unashamed, going anti-luxury. Artinya nggak malu hidup sederhana. Karena zaman ini tantangannya lawannya frugal apa? Flexing. Banyak anak muda flexing kan? Bukan mobilnya dia, mobil bapaknya, Rubicon, foto-foto, sosmed disebar. Lalu dicari bapaknya, pegawai pajak. Gimana orangnya bisa punya Rubicon? Yuk cari yuk, KPK. Itu yang kasus-kasus yang terjadi. Yang menakutkan dan menyedihkan adalah yang kena itu nama-nama yang kasus-kasus itu percaya Yesus semua ya. Yesus yang mana gitu loh ya. Aduh sedih juga saya. Namanya dari namanya kelihatan kan gitu ya. Ya hari ini kita mau jadi yang benar supaya Tuhan bikin kita bisa. Amin ya. Salah satu cara benar ini bagaimana kita bisa merencanakan dengan baik dengan Tuhan. Nah next slide. Nah contoh misalnya, gimana sih gaya hidup yang benar? Artinya kalau saya dipercaya, mungkin yang dipercaya kecil, ya Tuhan mau kita bertanggung jawab yang kecil. Kalau kita dipercaya besar, ya Tuhan pasti mau pakai kita untuk memberkati orang yang lebih banyak. Itu tujuannya ya. Tapi kita harus cukup dulu, pasti. Makanya frugal, tapi mencukupkan diri supaya ada lebih yang Tuhan bisa pakai buat yang lain. Itu Tuhan mau. Dan itu terjadi sejak zaman Abraham ya. Berkatnya turun dari sampai Yusuf kan, berkat bangsa. Mau nggak kita dipakai? Nah, salah satu tipsnya adalah bagaimana kita mengatur yang disebut cukup. Memang cukup itu beda dengan dicukup-cukupkan. Ya, kalau dicukup-cukupkan itu dikurangi semua sampai udah menderita, nggak gitulah ya, nggak sampai gitu ya. Udah tiara, udah losor begitu ya. Lampu kalau tidur nggak pakai AC ada ya. Rumah jangan punya TV ya, nggak gitunya lah ya. Nggak sampai segini itu ya. Tapi juga dicukup-cukupkan salah ya. Tapi juga jangan dibanding-bandingkan. Makanya lagu itu juga menarik gitu ya. Ojo dibandingkan dingke. Terus apa? Saing-saing ke. Ya mesti kawin. Teman kita udah ganti mobil gitu. Ojo dibanding. Bisa merasa cukup nggak kita? Ini yang kita mau tes. Coba. Kalau nanti ada tes lifestyle, next slide coba. Oh sebelum itu kita cek. Kalau kita bisa ngecek 3 pertanyaan ini sebelum belanja, at least kita udah menyaring gitu ya, untuk tahu nomor 1 ini need atau wants. Ini penting kan ya? Ini kebutuhan atau keinginan. Sudah tahu bedanya nggak sih? Ngomong-ngomong, apa bedanya kebutuhan sama keinginan? Kebutuhan itu, ayo siapa mau jawab? Kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu sesuatu yang kita butuhkan, memang harus ada. Tapi kalau keinginan itu biasanya hanya sesaat. Tuhan itu sesuatu yang harus ada, keinginan hanya sesaat. Untuk nggak ngomong keinginan itu yang kita inginkan. Itu guru bahasa Indonesia yang baik. Betul ya. Ada pendapat yang lebih tajam lagi? Silakan. Ayo, ada yang masih pendapat? Ayo, silakan. Kebutuhan itu apa? Keinginan itu apa? Kalau kebutuhan itu penting, keinginan belum tentu penting. Oke, ya. Dari segi kepentingannya bagus juga sih. Oke, ada lagi nggak pendapatnya? Kebutuhan sama keinginan. Kalau kebutuhan bersifat wajib. Wajib. Kalau keinginan? Keinginan sementara. Penting tidak penting, wajib tidak wajib. Oke ya. Satu kunci yang pasti ya, itu benar semua. Tapi yang pasti, kebutuhan itu tidak bisa ditunda. Nggak bisa. Makan kebutuhan bisa ditunda 12 jam puasa. Tapi kalau 12 hari tapi makan apa dulu ya? Makan harus ya. Puasa juga ada bukanya kan. Makan apa dulu? Kalau makan steak wagyu apa? Kebutuhan atau keinginan? Oke, bisa ditunda? Tunggu ulang tahun, nabung dulu, undang saya, bisa?
Ya, nanti saya kasih tahu saya. Itu kata kuncinya. Jadi nanti kalau mau belanja, cek dulu. Ini penting nggak? Ini kebutuhan atau keinginan? Butuh handphone, betul. Butuh yang kameranya 5 atau kameranya 1? Loh ya harus ini dong ya. Nggak salah kalau kamera saya ini marketing Pak, harus foto-foto proyek ya. Atau saya agen properti Pak, kalau properti harus foto, di video, kalau nggak jualan, kalau kabur semua. Fine. Itu namanya nomor 2, bermanfaat. Tapi kalau cuma butuhnya, kalau makan, wah foto dulu, upload ke YouTube, upload ke IG ya. Kayaknya salah beli deh. Kalau kamera 5 nggak butuh deh ya. Kecuali gini, istrinya masak, saya videoin dulu ya masakannya ya. Wah, terus bahasanya gaul dikit dong. Guys, hari ini masak fuyung hai. Masukin ini abang bombay, masukin kepiting ya. Wah, terus diedit, diupload ke YouTube. Teman saya upload 69 resep. Terus kemudian followernya udah 9.000. Tiap bulan dapat dari YouTube tuh. Kalau di kurs ya dolar loh. Di kurs belasan juta. Boleh beli dong yang kameranya bagus ya, karena itu bermanfaat. Yang ketiga, apakah harus sekarang? Kalau udah nabung, udah tahu nih buat sesuatu yang bermanfaat, boleh beli. Saya nggak ngajarin pelit tuh ya. Saya nggak ngajarin pelit, bukan ngelarang beli yang pelit. Silakan asal memang kita tahu itu saya butuh. Bukan cuma saya ini, gitu ya. Itu yang membedakan. Nah ini kalau saya bisa lakukan, mungkin ada saringan sebelum belanja. Saya selalu ngajak waktu ke anak-anak mulai kecil tuh udah belajar tentang membedakan ini, untuk bisa diajarin kebutuhan atau keinginan. Anak kita 4 tahun udah diajarin. Jadi sejak kecil kalau anak-anak belanja ke mall, ya, berangkat ke mall, berangkat dari rumah kita udah ngobrol dulu. Ngapain kita ke mall? Coba ke mall tuh biasanya ngapain? Coba kegiatan di mall apa? Makan apapun, kalau perlu kita udah rundingin dari rumah. Mau apa? Solaria, Tawan, apa, dapur Solo, apa. Dari rumah, jadi dari sana enggak nyari-nyari. Waduh, oh ada steak, ya tangan di rumah, dapur Solo, kok pindah ke steak gitu ya. Steaknya kan keinginan tuh bulan tahun gitu loh, ya enggak nyasar gitu. Oke, kedua, ngapain mau? Belanja, apa yang kurang ya? Bikin shopping list kan? Oh beras habis, sampo habis, nanti ke supermarket boleh. Yang ketiga, ngapain mau? Apa? Nonton, boleh, nggak pelit kan? Ada budget hiburan, sebulan sekali nonton, bulan ini belum nonton, ada film bagus, silakan. Ya, kalau punya anak, apa? Main ya. Itu kita ngomong dari awal, keluar dari rumah udah di situ. Jadi waktu masuk mall, kita udah tahu ngapainnya. Nanti di mall, ya nggak boleh kalau kita setting ini ya. Wih, lucu ya. Nah, dikantongin, masukin ya, dibeli ya. Terus kemudian ada pameran nih, wih ini panci kompor nggak panas, bener ya? Wah, aku beli ini ya. Nanti kalau aku beli ini lebih sering masak di rumah, sehat, nggak makan luar ya kan? Niatnya ya. Tapi lupa, tadi berangkat keluar dari rumah, ada rencana bawa kompor pulang nggak? Enggak. Boleh nanya. Jadi jangan kuper juga, terus pakai kecap, coba, jangan lihat, ya, jangan ya. Boleh nanya, berapa? 3 juta, mahal juga ya. Terus kemudian sampai rumah kepikiran, misalnya begitu, silakan nabung dulu, asal komitmen ya, nanti dibeli. Kali ini berangkat dari rumah, planningnya sudah beli kompor, udah ada duitnya kok. Tapi nyampe rumah jangan lupa dipakai. Kalau ini ngompor ternyata nggak dipakai, masuk lemari 3 tahun nggak pernah pakai masak, berarti yang nomor 2 nyampah, ya. Jadi harus juga dicek, gitu. Anaknya begitu, main takso berapa? Kita batasin waktu itu kuponnya, tokennya 2.000. Kita bilang gini, main 10.000. Kadang-kadang ya, waktu kita nanti belajar membuat budget, ada pos yang paling gede itu anak. Gara-gara iklan buat anak kok main-main, ya. Jadi anak aku kasih semua. Ada, setelah bikin budget, kita bikin bareng ya. Bikin budget anggaran rumah Kristusnya. Bagian anak itu 45%, bayangin. 45% buat anak. Soalnya anak saya itu saya lesin macam-macam Pak. Les nari, terus kemudian les piano, les Inggris, habis itu les pokoknya semua dilesin gitu loh. Ini kan habis banyak Pak, ya. Saya pikir anak saya itu hebat, bisa sih anak kita bisa semua, pintar nari, pintar piano, pintar bahasa Inggris, pintar semua gitu loh ya.
kasihan anaknya juga, nggak ada waktu buat main juga gitu loh. Itu yang pengen anakmu atau orang tuanya gitu ya. Yang kedua, mending pinter satu balet, juara dunia balet daripada bisa semua rata-rata. Terus yang ketiga, orang Surabaya bilang, dilesi semua, ada yang kena nggak? Semua dilesi. Dilesi, nggak ada yang kena. Milik, itu loh, kadang-kadang kebijaksanaan kita tuh kurang pas. Nah ini harus milih. Nggak mau. Cukupkah dengan gajimu? Firman bilang, jangan sampai kurang terus akhirnya ngutang. Itu juga malah salah ya. Nah coba next slide. Kita coba lihat. Nah ini survei, nggak usah kita bahas deh. Ini survei dari Kompas. Apa yang membuat Anda stres? Yaitu salah satunya keuangan. That's why next slide. Kita hari ini mau bikin rencana terus klik aja terus. Ini survei Kompasnya, tutup semua. Terus next slide. Nanti saya mau bikin kuis kembali, malah kebuka dulu ya. Oke, next nanti. Nah ini ya, surveinya ya, masalah keuangan itu 44%. Hari ini coba kita atur keuangan itu. Coba next berikutnya. Ya, ini misalnya ada rencana pendidikan anak 2023, planning 2018 coba. Kalau mau masuk BINUS di Jakarta, dulu 19, hari ini 45. Kalau 5 tahun lagi 90, kalau nggak nabung ini loh, anak kita nanti pas mau kuliah, kan nggak lucu ya. Misalnya saya nabung, terus ada gadget saya, gadgetnya kalau lihat yang baru tuh nggak tahan gitu. Ada yang baru yang bisa dibuka lebar ya, flip ya, dan seterusnya. Begitu nabung belum nyampe tuh, baru 25 juta, pas ya. Beli ini ya, yang flip ini 25 ya, dibeli ya, lupa planningnya. Ini kalau nggak rencanain begitu, bahwa anaknya 2028 harus langsung kuliah, sudah 90 gitu kalau BINUS. Karena itu nggak direncanain. Dan nggak lucu kan, nanti pas 2028 nggak terkumpul uangnya karena nggak direncanakan. Karena Tuhan ngomong kan, kalau mau duduk rencanakan ya dengan Tuhan. Jangan bangun rumah ya, orang bangun menara ya. Jangan sampai nanti mangkrak, bangunannya nggak nutup atapnya. Orang bilang nih, orang bangun nggak selesai. Sama. Nah, kalau kita nanti rencana planning buat anak, nabung, beli flip tadi, begitu anak mau masuk kuliah, kan nggak begini ya. Nah, berhubung papa nggak bisa punya bayar uang makan 90 juta ke BINUS, kemarin tuh udah nabung jadinya ini loh, handphone ini. Ya udahlah, belajar di YouTube aja ya sama Google ya. Mau gitu memang? Ya nggak begitu kan? Nah, sekarang kita harus planning apa aja sih? Terus coba klik lagi. Nah, kalau memang planning saya butuh 50 juta, 5 tahun, berarti per tahun harus 10 juta. Hitung, duduk rencanakan. Kalau 10 juta dibagi 12 bulan, per bulan harus nabung berapa? 800. Ini harus komitmen kita. Ini yang saya menariknya itu Yakub tuh orangnya itu responnya bagus, taat ya. Abraham taat, orang-orang yang diberkati. Terus next berikutnya. Nah, kalau saya nggak cukup akhirnya punya pengeluaran lebih besar, pasti akan susah kita, pasti berutang. Jadi gimana bikin rencana itu supaya pendapatan lebih besar, jangan sampai biaya besar-besar daripada tiang. Yang kedua, dibutuhi kebutuhan dulu yang dipenuhi. Pendidikan anak, kebutuhan atau keinginan tadi. Pendidikannya umurnya nggak bisa ditunda ya kan, umur 5 tahun lagi masuk kuliah ya nggak bisa ditunda. Tapi BINUSnya bisa diganti kalau memang terpaksa, ya kan, jangan ngutang untuk masuk itu. Yang terpaksa nyari beasiswa barangkali ya, tapi kebutuhannya nggak bisa, cari dulu. Yang ketiga, harus punya saving. Ini saya sebut kotak P3K. In case of emergency, saya punya tabungan. Kalau ada luka kecil, ada handphone rusak, rumah bocor, nggak ngutang. Nah, ini tujuan ketiga kenapa kita perlu merencanakan ya. Jadi besarnya saving ini nggak usah besar-besar, cukup 3-6 bulan biaya hidup. Nanti kita mau tes gaya hidup saya berapa. Misalnya ketemu 5 juta, berarti saving ini yang belum punya harus punya target penuhi dulu 5 juta kali 3 bulan. Itu udah batas bawah 15 juta. Batas atasnya kali 6, 30 juta. Kalau udah punya 30 juta, baru boleh yang berikut, next slide, investasi. Baru milih investasi. Banyak orang investasi dulu, pengen cuan banyak, nggak punya saving. Kemarin investasinya turun, ada PHK, ada musibah, nggak berani jual, rugi, utang. Itu kesalahan-kesalahannya ya. Nanti kalau mau mengejar tujuan pendidikan anak, boleh masuk sini. Tapi savingnya dipenuhi dulu. Yang poin 3.
Nah, poin 4 ini nanti belajar investasi. Yang kelima, kalau ternyata besar rencana tujuan kita, next slide, maka kita bisa punya kreativitas. Inilah membongkar atau menggali talenta yang Tuhan tanam dalam diri kita, mengembangkan. Jadi kalau udah turun tiarap istilahnya, udah frugalnya udah bukan frugal lagi ya, tugel gitu ya, udah patah gitu ya, buka nih pintu surga, pasti Tuhan bisa berkati. Kalau benar pasti jadi besar. Itu yang melakukan ya, udah lakukan benar, kita bisa jadi besar. Buka kesempatan bagaimana Tuhan berkati kita. Nah, coba next lagi, terus klik lagi. Jadi perlu nyatet ya. Nah, kita tes dulu sebelum nyatet. Boleh di scan ya, ini langsung kita masuk ke workshop. Manualnya ada di print, tapi coba kita masuk ke HP untuk kita bikin review gaya hidup saya sudah benar nggak. Nanti baru kita lihat kalau pulang bisa manualnya untuk ngecek review yang mana yang harus diperbaiki. Coba di scan dulu. Ini ada 22 pertanyaan. Ini bukan ulangan, jadi nggak ada benar salah. Ya, jangan takut jawabnya. Tinggal milih pilihan berganda. Bisa 1, bisa 2. Kalau ini bicara sekeluarga ya. Kalau suami istri boleh bareng, ngisinya bareng ya. Nggak usah satu-satu. Nah, kalau saya membayar ya dari keuangan keluarga saya, kita pilih, kita klik. Kalau nggak bayar, ya jangan. Ya, pilih. Bisa lebih dari 1. Tapi nomor 1 ya cuma 1 pilihan. Udah terbuka? Pilihan pertama di manual juga ada, itu adalah berapa tanggungan dalam keluarga yang ada, berapa orang ya tanggungan dalam keluarga. Kalau saya single, nggak tanggung orang tua, cuma diri sendiri ya 1 ya. Tapi kalau saya walaupun single nanggung orang tua, generasi sandwich nih, kerja harus ngasih papa, berarti 2, ngasih papa mama 3 gitu ya. Berapa tanggungan dalam keluarga. Dan nikah punya anak 1 ya 3. Jelas ya? Pilih salah satu. Terus yang nomor 2 boleh berganda itu. Kalau ada punya properti, rumah tinggal, ada yang masih KPR atau udah lunas ya, itu boleh diklik pilihannya, boleh lebih dari 1. Nah, lanjutkan, teruskan sampai semua. Kalau kosong nggak bayar, next aja, maju. Yang single nggak punya anak, next. Di rumah nggak ada pembantu, next. Ya, nggak ada yang dibayar di rumah, next. Coba saya kasih waktu 2 menit untuk ngisi dulu. Ini seperti bercermin ya, ngaca. Jadi kalau jawabnya nggak jujur ya menipu diri sendiri. Toh nggak dikumpulkan ya, nggak diupload kok, enggak ya. Ngaca, ada jerawat, jadi tahu kan besok bisa diobatin gitu loh ya. Ini nggak dikumpulkan, jawablah apa adanya ya. Bapak ada pertanyaan, maaf. Oke. Misalkan rumah itu, kalau misalkan ini apa Pak? Rumah. Kalau yang rumah ini Pak, rumah pribadi atau rumah Bapak? Iya, rumah yang ditinggalin. Jadi itu rumah keluarga Pak. Yang nomor berapa? Oh, kalau Anda punya properti, punya milik dan lunas, ya diklik A. Kalau saya tinggal di rumah mama, ya masih keluarga A, nggak punya kan, berarti ke B. Kos gitu Pak, berarti yang C. Yang C masih nyewa kos gitu. Teman-teman kalau ada yang sambil mau bingung, mungkin bisa sambil nanya ya. Jangan ragu untuk bertanya juga. Pinjam manualnya coba. Ya, ini panduan. Ini sama dengan yang di online, ya yang klik ini. Nanti buat inget-inget boleh lihat yang manual ini. Tapi ini nanti saya kasih tahu cara perbaikannya kalau ada yang hasilnya kurang baik. Nanti saya kasih tahu caranya pakai ini. Sementara online dulu. Teman-teman, ada yang kebingungan mungkin atau yang bingung boleh nanya. Yang bingung jangan Nomor berapa? Tanya. Ini ibu mama ini kayaknya ini. Boleh dibantu. Saya agak yang nomor 4 ini Pak, membantu di rumah.
cuma ada. Ya. Misalkan nggak pakai. Nggak ada next, kosongin. Iya, next. Kalau nggak ada, Kalau nggak ada kosongin. pilihannya berarti next ya Pak. Iya, next, kosongin. Yang pemakaian pulsa dalam sebulan sekeluarga juga ya. Pokoknya kita mau review ini buat keluarga kita. Ada yang sudah selesai? Gimana ibu yang di sini? Ada kebingungan enggak? Bingung? Kenapa? Gak ada next, Langsung kosongin. dari pilih apapun langsung Ya, pilih next. next, kosongin aja semua. Ketik next. Kalau mau dikoreksi salah, balik ke sebelumnya, previous ya. Nanti kalau mau coba manual ya boleh pakai kertas ya. Tapi enak ini nggak usah ngitung. Keluar, udah? Belum? Oke. Ya, semua kalau kita bayar, kalau ada asuransi, ada BPJS, nggak bayar ya kosongin ya. Tapi kalau saya bayar ya, saya harus tulis. Oke. Yang udah selesai disimpan aja dulu sementara ya, diingat-ingat hasilnya. Hasilnya cuma ada 3 ya. Anda termasuk hemat ya. Kalau hemat berarti gaya hidupnya udah bener, itu tinggal dipertahankan ya. Yang kedua wajar. Wajar itu pas-pasan. Kalau pas-pasan yang tengah itu loh, gaya hidup sama dengan pendapatan, itu bukan berarti pas pengen ganti mobil bisa, pas pengen jalan-jalan ada duitnya, nggak bisa ya. Karena nggak lebih ya. Kalau pas-pasan harus ada koreksi, harus ada perbaikan. Apalagi yang hasil ketiga gawat ya. Nah, nanti saya kasih obatnya ya, bagaimana mengoreksi gaya hidup kita supaya tidak lagi gawat, supaya menjadi hemat. Ya, simpan dulu hasilnya, nggak usah cerita sama orang, nggak apa-apa ya. Udah paham masing-masing? Ada yang belum selesai? Saya tunggu 1 menit lagi. Ini pakai HP nggak usah hitung. Kalau di lingkar-lingkar ya ada hitungannya nanti. Itu buat backup aja nanti kalau ternyata harus ada perbaikan. Nah itu yang manualnya bisa dicek yang mana yang mau diperbaiki. Ya. Pisahkan yang usaha ini buat keluarga. Ini keluarga ya. Jadi kalau ada pegawai atau bisnis keluarin dulu, jangan menjadi tanggungan kita, itu tanggungan perusahaan namanya. Ya, yang bayar PT kita. Oke, selesaikan ya yang belum 1 menit. Hanya udah selesai, saya lihat banyak yang hemat kok. Ya, banyak yang hemat ya. Banyak yang hemat. Yang belum angkat tangan? Sudah Yang belum? keluarkan hasilnya? Oke, ditunggu ya. Tinggal dikit selesaikan. Cepat Bu. Belum selesai. Oke, sambil saya jelasin ya, yang sudah selesai. Tadi yang hemat berarti teruskan ya, gaya hidup kita sudah benar. Tapi yang tadi wajar dan gawat, bagaimana caranya frugal living-nya, tips hematnya ya. Oke, coba di akhir kita download, bener ya? Di akhir download, diklik downloadnya, maka akan keluar semua pilihan kita itu yang di blok hijau, itu yang tadi saya pilih. Ya, kenapa? Ada yang mau tanya lagi? Ya, coba di-download. Nah, kalau sudah di-download, pertanyaan yang tadi saya klik itu
kan semua ada 5 ya pilihannya ya. Kalau mau dilihat manualnya di sini, boleh dipindahin juga nanti ya. Artinya gini, kalau ada pilihan dari 5, yang ke blok hijau itu yang saya klik kan, kadang-kadang ada 2, ada 1, misal nih contoh ya, nomor 21. Hutang berbunga yang sedang berjalan, ya kan? Saya ada pinjaman online, ada kartu kredit, itu kan yang paling bawah, ada 2 terbawah ya. Berarti kalau di sini hurufnya D sama E. Bapak Ibu ngikutin saya? Ya, nah ini cara obatnya nih ya, saya kasih cara obatnya ya. Kalau khususnya yang wajar dan gawat. Nah, kalau itu pinjaman online dilunasi, kartu kreditnya dilunasi, yang bunganya mahal ya, otomatis kalau dicek ulang lebih sehat kita, biayanya lebih rendah ya. Terus misalnya jalan-jalan ya, atau makan luar, berapa kali makan keluar dengan keluarga seminggu, itu nomor 8 ya. Kalau 6 kali atau lebih, hampir tiap hari makan luar ya. Terus tadi udah beli kompor, masak di rumah tiap hari, menjadi tidak pernah mau masak di rumah sendiri terus ya, seperti itu. Berarti pindah ke A kan, itu juga pasti lebih murah pengeluarannya, turun ke hidup kita ya. Jadi caranya gimana? Ayo, kalau yang E, kalau di pilihan itu yang bawah bisa dihilangkan atau digeser naik ke atas, pasti keluarnya kalau dicek ulang ya, diulangi lagi, pasti lebih rendah, tidak bakal sampai gawat lagi. Dicari. Tapi perhatikan, tidak semua bisa dihilangkan, apalagi nomor 1. Jumlah tanggungan dalam keluarga termasuk Anda, saya suami, istri, nanggung papa mama udah 4, anak saya 3, 7. Dong, iya dong. Kalau 7 nulisnya kan E ya, paling bawah ya, lebih dari 4. Saya mau naikin deh jadi C, pasti lebih hemat ya, tinggal 3 gitu loh. Pertanyaannya, yang mau dibuang yang mana? Ada yang nggak bisa. Jadi yang bisa dikurangin itu yang konsumtif. Makanya penting tadi ya, bedain kebutuhan sama keinginan dulu ya. Kalau yang jalan-jalan, makan-makan, utang yang mahal, itu boleh dikurangi. Hobi yang mahal ya, bukan salah punya hobi loh. Kalau hobinya pelihara anjing gitu kan, anjing itu ada temen kemarin single, nggak punya anak, biaya hidupnya tinggi. Ya anakku 1 itu loh, ngabisin duit. Udah gitu kalau sakit nggak bisa beli BPJS, lah iya makanya nggak BPJS. Mahal dokter hewannya, obatnya. Tapi aku suka ya, saya kasih tips. Jadi saya nggak ngajarin pelit ya. Kalau kamu suka anjing, perdalam ilmu peranjingan. Ya, coba kawinkan anjingmu dengan anjing sebelah. Punya anak, jual, ya kan? Itu kan menjadi breeder, menjadi income. Lalu kalau udah potensi punya hobi, jadikan itu rezeki, jadi hoki. Jangan jual duit malahan, jangan. Ya. Yang punya makannya steak tempe tahu tempe teriyaki, anjingnya makan steak teriyaki daging gitu loh ya. Ini salah namanya, tadi anak 45% salah. Jadi ada pos-pos yang mana yang kelihatannya nggak balance, itu yang bisa dipangkas. Ada pertanyaan nggak? Cara ngobatinya yang mangkas? Boleh tanya, silakan. Ada pertanyaan? Bagaimana cara mengurangi lifestyle tadi? Kalau apa? Boleh ya, silakan. Yuk, apa? Ada pertanyaan? Dia menyesal loh kalau pulang. Ibu juga itu tahu kamu tanya ini. Iya, ini harus belajar namanya self healing ya, mengobati diri sendiri. Kan kaca sendiri, mengobati diri sendiri gitu loh ya. Kalau nggak bisa mengobati diri sendiri, terpaksa nanti jadi pasien. Kalau terikat utang, itu lebih hebat lagi. Ya. Ibu sudah keluar hasilnya tadi apa jadinya? Hemat luar biasa. Ini ngomong. Oh, luar biasa. Coba lanjutin dulu ya. Coba slide-nya masih ada lagi. Ya. Next slide. Boleh dibantu? Ini PPT-nya Pak. Next slide. Bisa dibantu. Nah ini ya. Jadi kalau mau bikin anggaran, sekarang kita lihat lembaran satunya lagi ya. Pos-pos biaya yang kita tadi klik itu sebenarnya ini akronim yang saya bilang Rumah Kristus ya.
Coba bikin anggaran, kan ini tadi baru dipotret ya, lewat transfer mapping itu nggak 100% benar ya, paling banyak menunjukkan gaya hidup saya udah bener nggak, tapi belum tentu rupiahnya benar. Kalau mau bener betulan, caranya bikinlah rencana seperti ini. Nah ini posnya ada di kertas kok ya, coba boleh cari kertasnya yang tulisannya Rumah Kristus. Kalau ada pen boleh diisi. Pertama isi dulu kolom yang namanya anggaran ya, kolom anggaran. Nah, cara isinya saya ajarin. Pertama, ya, kembalikan ke Tuhan, Tuhan kembalikan ke pemerintah. Kita anggap ini pajak udah bersih lah ya, ada kuping. Nah, kalau ada mau respon yang baik seperti Yakub, kembalikan ke Tuhan perpuluhan. Misal nih, ini gaji masing-masing saya nggak tulis di situ saya gaji ya, rahasiakan ya, silakan. Sekarang respon kita mau sosial perpuluhan, kita masukin di sosial misalnya ya. Ngasih orang tua juga di sosial, pokoknya giving ya, bahasa Inggrisnya giving. Berapa rupiah giving kita? Ideal ya paling sedikit 10% ya. Jadi kalau gaji saya 5 juta, saya bisa pasang pos sosial yang paling bawah, diisi dulu sebelum yang lain ya. Nah, itu harus didulukan, harus disisihkan. Tulis dulu berapa respon saya kayak Yakub tadi. Isinya apa aja Pak? Mungkin rupiah. Enggak, maksudnya untuk orang tua sama untuk agama. Belum nggak tahu kan? Mau ngasih giving ke siapa? Oh, giving ya, pokoknya. Ya pokoknya yang keluar kita, nggak buat kita, buat orang lain. Nah, buat persembahan, buat sumbangan, buat apapun, giving, dibudget. Kalau ngasih orang tua pun dibudget. Jangan unlimited. Orang tua minta telepon transfer lagi, marah istri ya. Kok semua ke mamahnya, gimana anak kita bisa makan apa ya? Harus ada anggaran. Nah, kita mau bikin anggarannya sekarang ya. Nah, kita mau bikin anggarannya. Ini responnya. Berapakah saya mau berikan untuk orang lain, bukan buat saya? Giving. Oh 20% ya boleh, nggak salah ya. Tapi isinya rupiah ya, bukan persen. Jadi kalau gaji 5 juta, mau diisi berapa? 500 atau 1 juta silakan. Ya, isinya S dulu, paling dari bawah dulu. S. Dari bawah ya isinya. Isinya dari bawah, dari yang sosial dulu. Oke, sudah? Ikutin saya ya, saya pandu. Naik ke atas, ada utang. Kalau yang punya utang, KPR, cicilan ya, itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar ya disita rumahnya. Nah, berapa cicilan kita? Ya, coba diisi juga utang. Bulanan itu sebulan harus nyicil berapa? Nyicil mobil, nyicil apa aja deh. Nyicil panci tadi ya, beli kompor, nyicil 3 bulan. Pokoknya nyicil berapa? Utangnya berapa? Ditulis dulu. Isi salah satu aja nggak lupa, jangan buat pasangan. Isi salah satu sambil dihitung-hitung. Yang ini. Ideal utang itu paling besar ya. Boleh lebih kecil. 30% dari gaji. Jadi kalau udah gajinya 5 juta, utangnya cicilannya 2 juta, pasti berat. Pasti gawat. Kalau tesnya tadi tuh munculnya gawat. Nanti ada obatnya lagi ya. Tapi dicatat dulu, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa ya. Utangnya diisi sudah. Oke. Kalau sudah, loncat sedikit ya ke I. I ini adalah kita mau nabung berapa. Ini komitmen lagi ya. Gaji saya 5 juta. Nabung itu saya mau lakukan dengan metode yang baru, namanya sisih bukan sisa. Tahu sisih? Nah, tulis dulu. Kan 5 juta tadi udah sosialnya diisi misalnya 500. Utangnya tadi 1,5 juta. Udah 2 juta ya. Sekarang mau nabung berapa? Tulis di I. Ayo, silakan. Itu komitmen lagi. Mau nabung 100, mau nabung 200 tiap bulan, tulis dulu. Nah, 3 ini dulu diisi ya. Urutannya 10, idealnya ya 20, 30. 10 giving, 20-nya saving, itu yang di I. 30 paling besar untuk loan atau utang. Ini kalau rumus 1, 2, 3, 4 gampang ingatnya ya. 10-nya apa? Idealnya giving, itu pindahnya di posnya di sosial. Kedua saving, posnya di investasi tabung. Yang ketiga loan, itu posnya di U, utang. Diisi dulu. Sudah terisi 3 pos ini, urutannya gitu.
Sisanya kalau udah terisi 10, 20, 30 saya berapa? 40%. Jadi kalau 5 juta udah terisi tadi 500 buat giving. Misalnya saving 1 juta kalau 20% ya. Terus cicilan utang 1,5 juta. Ini udah 3 juta ya. Sisanya 40% 2 juta. Coba dibagi sisanya di pos yang masih kosong. Nah, maksud saya udah ngisi 3 kolom ya kan, 3 baris. Sisanya dibagi yang saya perlu bayar, mulai dari rumah bayar kos. Kalau rumah nggak kos berarti bayar pembantu. Kalau ada pembantu tadi yang kita cek itu ya, klik-klik gitu ya, itu rumah ya, bayar IPL. Utilitas itu bayar abonemen listrik, air, pulsa ya. Nah itu yang rutin ya. Makanan ya makan lah ya. Kemudian anak tadi mau lesnya, uang sekolahnya ya, dibagi. Yang 40% tadi, kalau sisa 40% dibagi hiburan, nonton tadi boleh ya. Kesehatan, rupa-rupa itu mungkin yang perlu yang ekstra ya. Saya pengen pengen jalan-jalan, pengen mimpi apa nih ya. Seperti itu. Investasi sudah diisi, sandang buat beli baju, transportasi untuk BBM, untuk angkot ya, angkutan. Nah coba dibagi, diisi aja, salah nggak apa-apa saya bilang ya, selama ngisinya ngarang itu kan enak, habiskan gitu ya. Realisasi nanti dulu ya, ngarang dulu nggak apa-apa ya, belum salah. Sudah diisi, nolnya nggak usah dipanjang-panjangin lah. Kalau 100.000 100 gitu aja. Sebentar lagi mau diredenominasi juga. Nanti uang 100.000 itu angkanya cuma pendek 100. Orang counting seneng, ngetiknya nggak banyak Pak, ya Pak ya. Harus lebih cepat kerjanya. Ya saya 5 juta nolnya banyak, sekarang nggak usah. Tulisnya 5.000. Sudah? Kalau sudah dijumlah, ya di bawah ada total. Coba dijumlah. Ini kalau sekeluarga buat sekeluarga ya sama ya. Tadi yang ini kan manualnya, bikin anggarannya. Tadi yang klik-klik itu kan hitungannya ya. Lifestyle livingnya kita hitung secara digital. Nah sekarang dijumlah manual aja. Berapa? Coba dijumlah. Perhatikan, kalau jumlahnya lebih besar dari gaji, itu yang salah. Tapi kalau jumlahnya pas atau lebih kecil dari gaji, yang kita tulis walaupun ngarang tadi dianggap benar. Sementara ya dianggap benar. Makan 300.000 ya dianggap benar dulu. Emang bisa makan 300.000 sebulan? Ya, nanti dulu dianggap benar dulu. Kalau memang kita nulisnya 300, ya. Nanti kita buktikan yang sebenarnya berapa. Sementara dianggap benar. Di total ya, kalau totalnya lebih dari gaji, kena ayat, cukupkan dirimu dengan gajimu. Ya harus diganti. Pokoknya totalnya harus cukup dengan gaji kita. Loh kalau nggak diikuti ayatnya nggak bener, mau terus berdoa minta diberkati gimana? Ya harus taat dulu kan ya. Pangkas yang mana bisa dipangkas? Ingat tadi yang konsumtif. Ya jangan yang uang sekolah anak, jangan juga. Sudah, pokoknya totalnya jangan lebih dari gaji. Kurang boleh. Kalau kurang nanti diisi I-nya lebih banyak, ya nabungnya lebih banyak. Udah, saya jumlah 4,7, gaji saya 5 juta, ya I-nya ditambahin 300. Atau itu tadi sosialnya tambahin 300, pemberinya lebih banyak, boleh ya. Tapi kalau lebih besar nggak boleh, harus ada yang dipangkas. Ada yang mau nanya? Cukup jelas? Kalau cukup jelas saya maju lagi nih, waktunya jalan terus Pak. Belum? Ini dulu aja Pak, kayaknya udah beberapa udah paham. Udah paham ya? Oke. Kita udah milih juga beberapa udah paham. Ya, di total jangan lebih dari gaji. Oke, next slide. Nah sekarang kita mau buktikan kolom anggaran
balik sedikit lagi. Nah, kalau yang tadi kita tulis kan di anggaran ya. Nah, untuk realisasi nggak ada pilihan, harus nyatet. Saya cuma nantang nyatet 3 bulan. Nggak usah 3 tahun, nggak usah ya. Kalau realisasinya, misalnya nih, contoh ya, utilitas saya tulis 1 juta, itu kan listrik, air, apalagi wifi, yang abonemen lah ya, PAM begitu, dan seterusnya, pulsa. Kalau saya anggarkan, tapi nulisnya ngarang ya, 1 juta, terus realisasinya nanti hasil catatan kita keluar 1,2. Setiap ada yang berbeda, melebihi anggaran, harus bikin pertanyaan. Wah, kalau lewat, contoh itu kan minus 200.000, anggarannya 1 juta, keluarnya 1,2. Nah, yang melanggar harus bikin pertanyaan. Itu caranya. Itu namanya self healing lagi, cari tahu kenapa kok lebih. Selama bisa menjawab, sekali lagi ya, kan bikin pertanyaan ya. Yang bikin pertanyaan siapa? Yang bikin pertanyaan siapa? Ya, diri sendiri. Mau ditanyain temennya juga boleh. Nanti tiap bulan tolong ya saya ditanya, ya ini loh rapot saya ya. Nanti saya tanyain ya, loh ini rapotmu merah nih. Ya, anggaran 1 juta tak keluar 1,2. Wah ya boleh, tapi ini tanya sendiri aja dan dijawab sendiri. Loh iya dong, cari tahu jawabannya. Selama bisa menjawab juga belum salah. Tapi kalau sudah tahu jawabannya, Pak Bocok itu loh keran netes terus ya, harus bikin tindakan, ya ganti kerannya. Kalau enggak, bulan depan dia netes terus. Maksudnya gitu ya. AC nyala terus, Pak. Kalau takut lupa, bikin timer. Itulah namanya frugal living, ngatur supaya tetap oke, cukup, tapi nggak boros. AC itu bisa ditaruh. Bapak Ibu pernah tahu nggak AC itu bisa ditimer? Atau cuman pakainya cuma on dan off aja, nyalain besok pagi matiin gitu. Itu orang Jepang bikin susah-susah, nggak dipakai gitu ya. Bisa ditimer. Fungsinya nggak dimanfaatin. Sama, beli handphone mahal, fungsinya nggak dimanfaatin. Beli TV LED mahal, beli TV cuma buat ngelihat drakor gitu ya, nggak buat apa kerja, nggak buat ngelik ke YouTube untuk belajar yang lain ya, nggak buat meeting. Itu salah beli namanya. Beli TV yang biasa aja asal nyala. Kalau drakor ya, jadi nanti dicari tahu kalau ada yang melanggar. Misalnya kesehatan, wah ada sakit, bayar sendiri. Kenapa? Bayarnya merah kan, lupa bayar BPJS. Sekarang BPJS kalau lupa bayar itu nggak bisa klaim kayak asuransi, ada masa tunggu. Jadi lain kali saya tahu salahnya apa, jangan diulangi atau segera ambil tindakan, karena diganti BPJS dibayar. Itu maksud saya ya. Kalau nggak dikontrol, nggak tahu minta bocornya gimana. Ada pertanyaan sampai sini? Ini cara ngisinya. Nah sekarang nyatetnya gimana? Pakai HP. Coba next slide sekarang. Bikin anggaran, tujuannya kan tadi ya supaya nggak besar pasak dari tiang. Oke, ini udah saya bahas depan terus lagi supaya punya tabungan ya, supaya punya goal jangka panjang tadi anak sekolah bisa tercapai. Yang terakhir supaya ada kreativitas, kalau memang ternyata kurang, kita punya talenta bisa dikembangkan. Ya, ini contoh talenta nih, next slide coba. Saya pernah cerita juga di sini. Nah, ini waktu anak saya awal-awal pandemi dia coba bisnis sambil kuliah. Next slide. Vitamin C mahal, kan saya korban COVID nomor kecil itu 18 ya, Maret 2020. Waktu sembuh, saya harus jaga kondisi. Wah mahal vitamin C, kan frugal living. Gimana hematnya? Jus, betul ya, buah nggak mahal ya, vitamin C mahal. Waktu itu langka, masker mahal, ya udah, nggak usah keluar rumah, di rumah ngejus ya. Anak saya lihat, wah boleh juga ya bikin jus ini ya. Kalau saya kotain, nah dia ide dia nih, saya jual di IG ya, itu ide dia. Tapi saya ajarin, kalau kamu jualan harus untung. Bisa nggak ngitung untungnya? Belum tentu. Banyak orang jualan UKM Indonesia itu nggak tahu untung apa enggak. Misalnya jualnya 10.000, beli buahnya berapa? 3.000, laba kotor 7.000. Nggak boleh diambil semuanya, itu belum cuan. Soalnya kamu kan pakai listriknya rumah, blendermu nyolok di rumah. Kamu tidur AC gratis sebagai anak, kamu bisnis nyolok blender 1.000 satu botol. Nanti akhir bulan tagihan listrikku naik, oh bayar. Kita harus dealnya tuh benar-benar bisnis gitu ya, profesional. Nanti pembantu belum. Jadi untungnya cuma 4.000 loh. 2.000 disimpan, namanya pengembangan usaha. Beli blender baru bisa buat marketing ya.
Nah, kalau mau ngambil jajan lebih, ngambil 2.000 per botol. Kamu pengen sebulan ngambil berapa? Nah, ini caranya mencari income tambahan. Kalau mau istri bikin rumah, harus hitung gitu. Suaminya kerja, istrinya mau bikin usaha di rumah, hitung, jangan bocor ya tahu. Saya ingin dapat tambahan income 2 juta misalnya ya dihitung, 1 botol boleh ngambil 2.000, 2 juta bagi 2.000 harus jualan 1.000 botol sebulan. Minggu libur 25 hari, sehari harus jual 40 botol. Jadi kalau hari ini dia punya target jual 40 gak tercapai, besok harus usaha gimana bikin TikTok live lah, IG live ya, harus begitu, jangan diam. Potensinya diganti. Gak laku juga, untung jualan jus bisa diminum sendiri ya. Kan kita nggak pakai nggak bisa masuk kulkas lama-lama ya. Lama-lama dia pikir juga, waduh capek juga ya, bocuan juga ya, kecil juga. Terus sempat nganggur, kita bilang lagi, coba kamu nganggur main game, dipikir nggak bisa game itu menghasilkan? Nah, muncul ide berikutnya, next slide. Dia pakai uang angpau tabungan dia berempat, dia bikin usaha baru namanya Royals. Next slide. Nah, dia di sini dia bikin produk anti-gor, masih tetap dunianya anak muda ya, sarung jempol, screen cleaner, sumpit gaming, sampai ke bedak. Saya baru tahu loh ada bedak buat gaming ya. Di situ kreasinya berkembang. Dia persiapkan TikTok live-nya, launching produk bedak itu seminggu sebelumnya udah disiapkan ya, marketingnya. Hari H dia TikTok live 24 jam. Hari itu aja ada 2.000 yang beli, 1 bedak itu 20.000, omset hari itu 40 juta. Untungnya kurang lebih kayak tadi, 20% bersih, lumayan. Dapatnya lebih banyak hari ini dia. Nah, ini kreativitas yang perlu digali. Kalau sudah hemat itu nggak bisa lebih dalam lagi, bukan kesempatan Tuhan memberkati. Yang aku lakukan berkati, 6 tahun itu ngambil terus. Bintik-bintik punya aku, besok diganti katanya belang-belang punya aku juga lah ya. Semua domba belang-belang yang lahir ya. Tuhan udah berkati, jangan main-main, gak ada yang bisa nahan Bapak Ibu, gak ada yang bisa nyuri berkat Tuhan tuh kalau udah milik kita, bagian kita. Tapi bener dulu. Next slide. Oke. Ini sosmednya terus tadi contohnya ya, dia punya reseller, ini cara-cara dia. Next slide. Nah, ini caranya bikin catatan supaya ada komunikasi ya, ada yang diingat. Terus next kita bisa bikin namanya next catatan yang namanya next tadi aja. Ini saya udah bahas. Terus buka lagi. Ada banyak catatan di HP terus yang gratis ya. Terus next slide. Next. Nah ini kalau yang belum nyatet, ini saya pakai namanya Finance Manager. Ini gratis semua, cuma di HP. Saya kalau nggak bawa dompet, saya nggak pulang. Tapi nggak bawa HP, saya pulang. Ada yang ketinggalan, nanti ada yang telepon, ada nggak bisa apa-apa. Dengan HP saya bisa hidup kok, bisa naik kendaraan ya, bisa bayar makan ya. Nah, jadi kalau HP kemana-mana, cuma klik di HP 3 kali, nyatet itu simpel itu kita buktikan ya. Nah, salah satunya cek keuanganku. Jadi nanti ada review bulan ini belanja apa, itu kelihatan tuh. Yang hijau paling gede itu apa itu? Anak kah? Makan luar kah? Kita bisa pangkas apa yang ternyata berlebihan dari anggaran kita. Nah, coba kita lihat cek keuanganku nih. Kalau ada teman yang develop, next slide. Kalau mau nyoba boleh di scan barcode-nya. Yang kiri Android, yang kanan itu iOS. Dan kalau mau diketik aja pakai nama itu cek keuanganku di aplikasinya. Terus klik lagi, terus aja. Ini ya namanya cek keuanganku, gambarnya kotak P3K merah sama hijau seperti itu. Nanti kalau dicek ada tutorial di YouTube ya. Saya nggak pas di sini, ini tutorialnya seperti ini, gimana cara ngisinya. Tapi boleh dicoba. Ngisinya so simple sebenarnya. Kita bisa tulis, coba dilanjutin aja. Akhirnya kita bisa review. Bulan ini pengeluaran saya berapa gitu ya. Nah, kalau saya bisa review, ini anggaran saya bandingin sama realisasi. Kalau saya punya tujuan besar, ya saya nabungnya bisa lebih banyak mengejar. Giving saya juga bisa naik. Kesimpulannya begini. Oke, slide terakhir ya. Nanti yang aplikasi itu kita bisa coba bareng nanti. Nah,
next kesimpulannya. Pertama, kalau hari ini kita percaya iman itu, Abraham itu bapak orang beriman ya. Iman itu dasarnya firman Tuhan. Maka kalau kita hari ini tidak kebenaran, lakukan. Orang yang bijaksana membangun rumah di atas batu. Dia mendirikan rumah di atas dasar yang kokoh batu karang. Itu orang yang mendengar dan melakukan firman. Nah, makanya kita perlu firman. Yang kedua, iman itu pasti berhasil. Abraham itu percaya walaupun udah tua, punya anak, tidak apa-apa. Karena unlimited. Dan itu bagian Tuhan. Tuhan punya rencana. Tapi jangan lupa, keuangan ada bagian kita. Pengharapan itu bagian kita. Pengen anak sekolah baik, bisa lulus S1, keluar negeri, apapun silakan. Bisa berhasil nggak? Ya bisa berhasil, bisa enggak. Kalau iman pasti berhasil, ya kan? Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tapi kalau saya merencanakan, bisa gagal. Kalau gagal, ya ada batas waktu, berani gitu untuk kita berubah haluan. Jadi kalau salah jalan, ya U-turn gitu. Mulai lagi dari nol, itu yang saya lakukan. Nah, waktu saya merencanakannya benar bersama dengan Tuhan, berarti udah cocok ya sama iman. Saya perlu tindakan bagian saya, baru saya bisa ngomong Roma 8:28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja untuk menangani kebaikan untuk orang yang mengasihi. Lakukan bagian itu. Ya, duduk bersama Tuhan merencanakan, perlu mencatat bagian kita. Frugal living bagian kita. Ya, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Berusaha mengembangkan talenta potensi bagian kita. Dan kalau itu sesuai rencana Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Oke, ada pertanyaan? Habis kok, material udah habis. Nanti aplikasinya kita coba di YouTube belajar ngisi. Tapi saya cuma tunjukin aja, boleh milih yang manapun, itu salah satu kalau belum punya. So simple aplikasi itu. Saya belanja apa, langsung kerekam di handphone. Cuma 3 kliknya. Pertama, berapa beli pulsa? 50.000. Kedua, kategorinya apa? Biaya hidup, pulsa. Ketiga, bayarnya pakai apa? Cash atau debit atau apa, GoPay atau pakai apa? Klik, save. Udah kerekam. Akhir bulan saya bisa review berapa pulsa saya. Kalau melebihi anggaran, tadi bikin bisa dipangkas nggak bulan depan? Kalau nggak bisa dipangkas, ya sudah. Berarti itu udah minim. Kalau udah minim, bukan kesempatan Tuhan memberkati. Kalau saya udah benar, kita boleh minta sama Tuhan, Tuhan berkati saya. Kalau saya masih salah, masih utang, pakai pinjol, gaya hidup masih salah, foya-foya, ya coba diberesin dulu. Itu maksud saya. Makasih Pak. Tepuk tangan dulu buat Pak Juwana malam hari ini luar biasa sekali. Mungkin kita mau buka satu pertanyaan, teman-teman dari nanya mungkin? Iya. Nah, teman-teman mungkin sambil nunggu teman-teman tanya ya. Tadi kan sebenarnya kita mau membuat kelompok itu Angel. Jadi kita mau diskusi bareng teman-teman. Tadi kan ada cara-cara untuk menghemat ya Pak ya. Versi kita sendiri. Jadi harusnya. Gimana sih kita bisa menghemat pengeluaran kita? Memilih diri kita Betul. supaya lebih hemat. Nah, Tadi betul. terus mengurangi rokok, mengurangi yang tadi. Oh iya, mengurangi makan boleh? Enggak ya? Itu double itu makan. Nah, bisa hemat dan sehat. Betul. Nah teman-teman dan Pak Juwono kalau bisa disederhanakan dari frugal living itu artinya bahwa kita harus menggunakan pendapatan yang kita dapatkan dengan bijak gitu kan Pak ya. Seperti yang aku tadi, dan juga kalau misalkan tadi ada additional income ya Pak ya. Ada beberapa bisnis yang mungkin bisa kita tambahkan sebagai additional income. Saya tadi agak bingung sama Squid Gaming tadi loh ya. Oh iya. Oh. Modelnya lucu, saya tahu juga ya. Modelnya. Itu kalau main game itu kan pakai jempolnya, pakai sarung atau pakai benda Oke. ya. Kalau lapar, sumpitnya taruh di sini, ngambil kacang, kacangnya tetap bersih gitu loh ya. Jadi kacangnya nggak ngotorin jempolnya minyaknya. Kayaknya aku dari mobil gitu. Semacam tekanan ya. Oh iya benar. Iya. Ya teman-teman silahkan, kita akan buka satu kesempatan buat teman-teman bisa nanya langsung ke Pak Juwono untuk malam hari ini. Mungkin ada yang masih bingung dari Ya. yang kita bagikan malam hari ini, mungkin ada dari yang tadi kita bagikan dan aplikasi dan lain sebagainya. Ya. Sepertinya nggak ada. Paham semua seperti itu. Semua ya. Oke. Ada yang kesulitan nggak install aplikasi tadi? Ada yang bisa masuk? Sudah? Sudah. Nah, catatnya ada plus, ya benar nggak? 3 kali coba dibuka. Klik plusnya, terus kemudian ditanya berapa rupiah belanjanya. Misalnya beli air nih 5.000, yang nggak usah 5.000 catat lah. Sekali belanja lah ke pasar gitu ya.
mungkin 100.000. Oke, kategorinya apa? Bahan makanan, ya berarti biaya hidup ya. Ketiga, pakai apa? Pakai kris, pakai apa? Debit, ya save. Nanti ke kelompok bulan ini bahan makanan berapa, pulsa berapa, dan semua ke save di handphone. Ngisi bensin sebelumnya tatar pun harus sudah klik dulu, gitu ya. Jangan pergi dulu, lupa kalau enggak. Kita tuh terbatas, nggak mungkin ingat. Nanti di review di akhir bulan. Siapa yang nyatet? Yang bisa nyatet. Kalau suami istri janjian deh, siapa yang bisa nyatet. Kalau dua orang nggak bisa nyatet semua, dua-dua ngegas semua, nggak ada yang ngontrol, minta temennya. Makanya komunitas itu penting, itu kelompok itu ya. Mari kita saringkan aja. Siapa yang mau catat? Gitu. Baik, siap. Terima kasih Pak dari kami. Oh iya, baik. Karena nggak ada yang nanya ini kayaknya udah paham semua, sudah hafal semua. Semoga benar-benar bisa diaplikasikan lah ya masing-masing seperti iya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada